Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, berapa banyak di antara teman-teman yang pernah menonton video tentang alur cerita film di YouTube? Pasti banyak kan? Saya salah satunya, karena saya juga aktif menonton video-video terkait alur cerita film di YouTube. Tidak hanya itu, saya juga menonton video tentang alur cerita dari sebuah video games. Namun di dalam video ini saya ingin menyampaikan keresahan dari diri saya pribadi tentang ekosistem video-video alur cerita film yang menurut saya semakin kesini semakin menyimpang dari awal mula adanya video-video terkait alur cerita film tersebut. Kenapa saya bilang demikian? Nanti saya akan jelaskan satu persatu, tetapi sebelum itu saya ingin memberikan disclaimer untuk video saya ini bahwa yang pertama, ini adalah opini saya pribadi, artinya opini saya tentu bisa berbeda dengan opini teman-teman. Yang kedua, saya sendiri adalah penggemar dari video-video alur cerita film. Jadi saya membuat video ini dalam rangka memberikan pandangan, memberikan perspektif dari seorang penggemar. Berikutnya, saya di sini tidak bermaksud menjadi polisi moral. Dan yang kedua, saya juga membuat video ini tidak karena dilandasi rasa kesirikan terhadap keberhasilan orang lain. Karena memang pada umumnya video-video mengenai alur cerita film adalah video-video yang banyak sekali ditonton, bahkan tidak memerlukan waktu lama, 1-2 hari sampai 1 minggu viewersnya pasti rata-rata sudah mencapai puluhan ribu penonton. Nah, kembali lagi ke topik tadi, mengapa saya mengatakan ekosistemnya sedikit menyimpang dari awal mula video-video tentang alur cerita film ini muncul. Yang pertama adalah saya sangat menyayangkan kenapa di video-video tentang alur cerita film judul-judulnya banyak yang dibuat secara sensual dan juga clickbait. Ini mungkin tidak terbatas pada judul saja, tetapi juga bisa tampak di dalam thumbnail video alur cerita film. Jika teman-teman misalnya mengetikkan kata kunci alur cerita film di YouTube, maka teman-teman di sini akan bisa melihat banyak sekali video-video terkait alur cerita film yang judul maupun thumbnailnya dibuat clickbait seperti ini. Cewek ini disekap 365 hari untuk digenjot. Itu satu. Kemudian di sini ada lagi anak kecil diajak nonton bokep. Alur cerita film Emily. Itu 2. Selanjutnya tergoda sekretaris diajak bergenjotan. Itu 3. Dan jika teman-teman perhatikan channelnya berbeda ya. Artinya yang membuat, nah ini pun juga berbeda. Artinya teman-teman yang membuat konten-konten semacam ini bukan hanya 1-2 channel, tetapi banyak sekali channel dan banyak sekali judul-judul video alur cerita film yang dibuat clickbait seperti itu. Dan yang kedua, memiliki thumbnail yang mengandung kata-kata sensual seperti tadi. Mengapa saya katakan itu clickbait? Karena yang pertama, jika teman-teman perhatikan isi dari video-video ini tidak semua berkaitan secara langsung dengan judul maupun thumbnail yang telah dibuat. Artinya apa? Jika misalnya teman-teman di sini melihat thumbnail yang berbunyi anak kecil diajak nonton bokep, maka teman-teman, hal tersebut adalah bagian yang sangat kecil dari keseluruhan film maupun alur cerita film. Jadi saya bisa menganggap bahwa apa yang tampil di dalam judul maupun apa yang tampil di dalam thumbnail sebagian besar itu tidak merepresentasikan isi cerita keseluruhan film, termasuk premis utama dari film tersebut. Misalnya di sini, anak kecil diajak nonton bokep itu tentu bukan merupakan premis cerita utama dari alur cerita film Emily atau dari cerita film Emily, tapi kenapa bisa diletakkan sebagai thumbnail? Oke, mungkin ini bisa dianggap sebagai salah satu upaya untuk memicu atau untuk men-trigger supaya orang-orang mau tertarik menonton film ini. Tetapi saya sebagai salah satu penonton tidak
merasa ini menjadi sesuatu hal yang positif. Entah opini pribadi teman-teman seperti apa, tetapi saya mengatakan demikian karena apa? Ini merupakan pembodohan. Apa yang ada di dalam judul ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam film. Dan saya sendiri menonton video terkait alur cerita film, merasa bahwa hal tersebut menjadi sesuatu yang kurang pas. Karena apa yang ditonjolkan berbeda dengan apa yang ada di dalam film. Selanjutnya, jika teman-teman perhatikan, hampir semua video-video yang mengangkat alur cerita film ini dengan judul dan juga thumbnail sensual tidak menggunakan fitur mode restricted. Artinya tidak ada mode terbatas yang ditetapkan di dalam video ini. Semua orang berapapun usianya bisa langsung mudah untuk mengakses video ini. Padahal kita tahu sebenarnya dari judul maupun dari thumbnail ada unsur sensualitas yang sangat kental. Dari semua penelusuran yang saya lakukan terhadap video-video alur cerita film yang mengandung unsur sensualitas seperti ini, hanya ada satu video yang menerapkan mode restricted. Jadi bisa saya katakan secara dominan mode itu tidak diterapkan. Kemudian yang ketiga yang juga menjadi keresahan saya adalah resep video yang seperti ini yang terdiri atas judul maupun thumbnail yang sensual akhirnya juga banyak diterapkan oleh konten-konten creator baru yang juga mengangkat tema alur cerita film. Nah, menurut saya itu akan semakin merusak ekosistem video-video tentang alur cerita film ini menjadi semakin buruk. Dan saya sebagai penggemar berharap itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, saya nanti juga ingin mempromosikan beberapa channel YouTube terkait alur cerita film yang sesuai dengan pengamatan saya tidak menggunakan formula seperti ini. Formula yang mengkombinasikan judul maupun thumbnail yang bersifat clickbait. Nah, beberapa channel yang ingin saya rekomendasikan antara lain misalnya Kamar Film. Di sini ya kita bisa melihat ini alur cerita film secara normal seperti ini, tidak ada thumbnail maupun judul yang berbau sensualitas. Kemudian di sini juga ada channel Keramex. Nah, ini juga salah satu channel favorit saya. Banyak yang inspiratif ya di sini. Kemudian yang berikutnya juga ada channel Clip on X Universe. Ini juga salah satu channel favorit saya yang juga mengupas alur cerita film, dan di sini kita tidak menemukan baik itu judul-judul maupun thumbnail-thumbnail clickbait yang kental akan sensualitas. Oke, itu dulu teman-teman dari saya. Saya menyukai 3 channel terakhir karena di sana juga ada review, ada ending explanation-nya, dan fokus terhadap alur cerita film, bukan bagian kecil yang memang berbau sensualitas kemudian ditonjolkan di judul maupun di thumbnail alur cerita film tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Silakan teman-teman tulis pendapatnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao.